Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Nusantara. Kali ini kita akan membicarakan terkait dengan Raqib dan Atid. Jadi dua malaikat ini. Pertanyaannya sederhana, apakah semua aktivitas manusia itu ditulis atau tidak oleh Raqib dan Atid? Oleh Raqib atau oleh Atid gitu. Apakah ditulis atau tidak? Jadi begini saudaraku ya, Allah Subhanahu wa ta'ala itu terkait dengan makhluk ada kodo, ada takdir atau qadar. Nah, kodo itu ketetapan Allah dalam manunggal. Jadi ketetapan manunggal Allah, kedaulatan Allah dalam membuat sebuah keputusan, itu kodo. Semisal begini, si A, Allah mengkodokan si A laki, atau umpamanya di kandungan menetapkan dia akan menjadi laki, dia akan menjadi perempuan, itu kode Allah. Tidak ada yang bisa mengintervensi kodonya Allah. Maka disitulah yang dimaksud dengan Qul huwallahu ahad. Allah satu dalam kedaulatan, dalam kedaulatannya gitu loh. Jadi tidak ada yang bisa mengintervensi suatu ketetapan Allah. Allah berdaulat terhadap ketetapannya gitu maksudnya. Nah, jadi kemudian takdir. Nah, jadi begini saudaraku ya. Allah sudah menetapkan si A lahir. Itu lahir. Oke. Itu kodo. Si A lahir, si A laki-laki, itu kodo. Si A lahir, si A laki-laki dari rahim ini, dari rahim ibu Z, itu kode Allah. Nah, ketika umpamanya anak itu sudah dalam kandungan usia 4 bulan, pada saat ditiupkan ruhnya, itu di situ juga langsung ditulis juknisnya. Itu loh. Dia lahir, si A hidup, dia lahir sesar. Kemudian dia dia sekolah, kemudian dia bekerja, dia punya istri. Itu sampai di situ. Jadi master plan-nya atau grand design-nya tadi kodo, kemudian diturunkan menjadi semacam juklak. Nah, juknisnya itu, takdirnya itu mengikuti sesuai dengan manusianya. Jadi ketika Allah mengkodokan dia sekolah, Allah tidak mencatat sekolah mana dia akan masuki, sekolah SD yang mana, kemudian dia akan naik kelas atau tidak, kemudian dia sekolah sampai SD atau sampai SMP atau sampai SMA, itu tidak. Dia mau peringkat keberapa itu tidak. Itu loh. Jadi secara umum polanya seperti itu. Jadi Allah tidak menulis secara detail takdir manusia, itu tidak. Manusia diberi kebebasan opsi untuk menentukan jalan hidupnya, tetapi tetap ada batasannya. Ketika Allah menetapkan dia sekolah, dia pasti sekolah. Sekolahnya di mana terserah dia, daftarnya di mana. Itulah, jadi Allah memberikan kebebasan. Nah, pada saat sudah ditentukan sekolah, nanti pada saat manusia itu hidup, lahir, kemudian beranjak anak-anak, remaja, di situ Raqib Atid baru menulis, mencatat. Oke, berangkat gitu umpamanya. Berangkatlah Raqib Atid untuk mencatat. Jadi yang dia catat apa? Yang dia catat adalah yang menjadi pahala, atau gampangnya yang menjadi plus atau minus. Ketika dia melakukan yang plus, Raqib yang nulis. Ketika melakukan yang minus, Atid yang nulis. Gitu loh. Jadi tidak semua kegiatan ditulis. Umpamanya dia tidur
miring atau enggak ditulis. Enggak. Dia ngegas motor, ngegasnya berapa kecepatan, enggak ditulis. Jadi yang atid rokib ataupun atid tulis adalah aktivitas yang bernilai, baik apakah itu bernilai positif atau bernilai negatif, itu ditulis. Kalau tidak bernilai tidak ditulis gitu loh. Dia pakai baju apa itu tidak ditulis. Pakai baju kaos apa, pakai baju gamis itu nggak ditulis. Dia sholat, mau berangkat sholat pakai sarung apa pakai celana itu nggak ditulis gitu. Nah sholatnya baru ditulis gitu. Lalu ada informasi bahwasanya setiap kegiatan kita ini tidak akan lepas dari kendali atau pandangan atau pandangan atau apa ya bahasa dari kayak CCTV lah. Apakah itu benar? Jawabannya benar. Jadi gini saudaraku ya, setiap manusia dari mulai dia lahirlah, dari batasan lahir ya, dari batasan lahir sampai dia meninggal itu ada video lengkapnya. Aslinya begitu. Itu ada video lengkapnya, ada rekamannya lengkap. Nah, maksudnya begini, Allah Subhanahu wa taala merekam aktivitas itu ada rekamannya, detailnya ada. Tetapi yang ditulis oleh malaikat itu adalah aktivitas yang bernilai, baik itu plus ataupun minus. Tetapi rekaman utuhnya ada, gitu loh. Itu maksudnya. Rekaman utuh itu ada. Makanya kalau orang-orang yang sudah bisa menembus ke dimensi spirit, dia bisa melihat rekaman setiap orang. Baik itu masa lalu, ya masa lalu aja lah. Atau masa sekarang. Karena kalau masa depan masih simbol biasanya di spirit. Kalau masa lalu itu sudah video, sudah rekaman, bentuk rekaman. Jadi seperti kita nyetel ulang CCTV gitu. Itu detail, itu sangat detail. Tetapi di situ tidak ada penilaian, yang menilai itu catatan malaikat untuk perilaku positif ataupun negatif. Itu ini sebenarnya hanya hanya informasi sajalah, informasi bahwasanya malaikat itu tugasnya seperti itu. Jadi tidak semua malaikat menulis dia makan bakso, tidak. Karena Allah pun tidak detail dalam hal membuat skenario itu. Dalam kode itu tidak, dalam kode itu garis besar, kemudian antara kode dan takdir itu ada di situ penjelasan sedikit, kemudian takdir itu diserahkan kepada manusia tetapi dalam koridor Allah. Jadi kalau Allah mengatakan dia akan menikah, dia pasti menikah. Dengan siapa dia menikah, urusan dia, urusan manusia, dia memilih. Ketika Allah mengkodokan dia mati, maka dia akan mati. Cara matinya bagaimana terserah dia gitu loh. Jadi secara umum seperti itu. Walaupun dalam kasusnya ada satu hal, bagi si A itu kodo, bagi si B itu takdir. Beda-beda juga. Tetapi secara umum pola gambarannya seperti itu. Allah mengkodokan dia mati, matinya dengan cara apa? Itu terserah manusianya mau memilih bunuh diri atau pamannya memilih atau alamiah, itu terserah manusianya. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih. Nah, malaikat karena manusia memiliki hak untuk memilih, dia menemani, mengawal untuk aktivitasnya gitu. Jadi setiap pamannya Allah mentakdirkan dia kuliah gitu ya, mengkodokan sekolah, kemudian Allah mengkodokan, menetapkan dia akan sekolah, kemudian ternyata anaknya atau orangnya ini bersikap semangat sehingga dia bisa kuliah lah, katakanlah seperti itu, walaupun dengan katakanlah keterbatasan. Nah, malaikat raqib dan atid itu mengawal prosesnya, mana yang jadi plus, mana yang jadi minus gitu loh, kayak gitu. Itu gambaran sederhananya seperti itu. Yang tidak dinilai oleh malaikat raqib atid itu adalah hati, ya, hati tidak dinilai. Karena apa? Karena
malaikat raqib atid tidak mempunyai hak atau kewenangan atau kemampuan untuk menilai apa yang ada dalam hati. Karena yang ada dalam hati itu adalah ruh. Ruh dan fuad di situ adanya. Karena derajat ruh dengan malaikat tinggian ruh ya. Jadi yang pertama saya bilang bahwa yang pertama diciptakan itu adalah nur, kemudian ruh, kemudian malaikat. Jadi urutannya ruh dulu. Nah, malaikat raqib atid hanya menilai perilaku yang terkait dengan ucapan dan perbuatan. Hati yang menilai langsung Allah. Jika itu baik, Allah kasih poin. Jika itu buruk, Allah tidak kasih poin. Pikiran bagaimana? Kalau pikiran tidak. Pikiran tidak dinilai. Ketika saya merencanakan berbuat baik, tidak ada penilaian. Ketika saya merencanakan berbuat buruk, tidak ada penilaian. Itu di pikiran itu. Seperti di sinetron itu kan suka ada bahasa-bahasa kolbu atau pikiran, rencana yang dia tidak ngomong tapi kedengaran kemana-mana. Ada itu kalau di sinetron. Itu saudaraku ya. Nah, yang berbahaya itu adalah ketika rencana dari hati, niat dari hati, kemudian masuk ke dalam pikiran sebagai perencanaan. Hati itu dimensinya spirit, pikiran itu dimensinya metafisika. Jadi hati itu adalah niat, pikiran itu adalah gambaran atau rencana. Ini metafisika dimensinya. Karena sudah tercampur dengan nafsu. Pikiran dan nafsu itu saling terkait. Nah, ketika sudah mencampur antara akal dan pikiran di sini, itu hati-hati karena pikiran itu bisa disusupi oleh makhluk metafisika. Karena dimensinya metafisika. Jadi sudah bisa dicampuri oleh jin, oleh setan, oleh iblis itu bisa. Pikiran itu sudah bisa dicampuri. Kalau hati tidak bisa. Hanya didorong saja. Nafsunya yang dorong itu ke akal. Jadi kalau ke hati karena tidak bisa. Karena hati itu dimensinya teologis. Jadi nafsu itu dorongnya ke akal. Makanya di akal itu bisa dicampur adukan, bisa dijelek-jelekan, bisa dirusak. Begitu saudaraku. Jadi raqib atid menilai perilaku yang plus ataupun yang minus. Tidak menilai semua aktivitas. Kemudian yang dinilai adalah ucapan dan perbuatan. Yang terkena taklif hukum itu ucapan dan perbuatan. Hati pikiran tidak terkena. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.